Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati menurut Imam Ghazali. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Tentang setan telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Quran surat Al-Hajj ayat 4. Ini sebenarnya banyak ya Bu ya. Pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati manusia itu ada belasan. Cuman saya ambil sebenarnya ada dua bagian. Ini materi khotbah Jumat sebenarnya. Yang bagian pertama itu ada 3. Cuman saya khawatir yang bagian pertama udah disampaikan di sini, makanya saya ambil bagian yang keduanya ini. Tapi sih kayaknya dua-duanya belum. Tapi saya ambil yang kedua ini, kertasnya ini. Saya ambil yang kedua. Nah, yang pertama, pintu masuknya setan itu adalah kenyang dengan makanan sekalipun halal dan bersih. Nah, setan masuk ke dalam hati ini ada pemicunya, ada jalan, ada sarananya. Jadi kalau setan itu masuk sama jin itu benar-benar ke darah, Bu. Jadi beda dengan iblis. Kalau iblis itu lebih halus dan itu lebih berbahaya. Berupa pengakuan kalau iblis itu. Misalkan aku lebih suci dengan engkau gitu. Aku ini lebih baik daripada engkau. Nah itu udah iblis dan itu sangat berbahaya. Jadi penyakit hatinya itu sudah dalam lah gitu. Jadi suci enggak itu kalau kita bandingkan kita nih orang beriman, orang Islam, misalkan dengan orang kafir, nah baru itu orang Islam atau orang beriman itu suci, orang kafir ya tidak suci. Orang kita nih orang beriman, orang Islam, sholat 5 waktu gitu, itu suci, tapi orang musyrik tidak suci. Jadi perbandingannya begitu. Tapi kalau orang itu selama muslim, selama dia beriman, kita jangan gegabah menyatakan dalam hati bahwa kita itu lebih suci daripada dia yang sesama muslim, yang sesama orang beriman. Itu nggak boleh dan itu berbahaya, yaitulah iblis berupa pengakuan. Tapi kalau setan ya bisa juga berupa pengakuan itu, tapi setan itu sudah masuk ke darah seperti jin. Makanya kalau ada iri, dengki itu kan kerasa. Jadi sampai ke dada ya Bu ya. Nah itu biasanya yang paling kerasa banget tuh cara mengetesnya kalau kita sedang ngobrol gitu ya. Pertemuan antar subjek, kita nih subjek, yang lain subjek. Hakikatnya manusia setara loh pengennya Pak. Jadi yang membedakan tuh antara saya dengan bapak-bapak ya takwa. Takwanya bisa lebih bagus saya, bisa lebih bagus bapak-bapak di hadapan Allah. Imannya bisa lebih tinggi saya, bisa juga yang lebih tinggi di hadapan Allah tuh imannya bisa bapak-bapak yang lebih tinggi. Nah itu aja yang ngebedain. Kalau soal ketua DKM ya itu kan fungsional. Ketua DKM, ketua RT, atau ada orang yang memang dipercaya ya, dia diikuti oleh banyak orang karena pengaruhnya baik, yaitu keutamaan dari Allah. Itu fungsional saja. Tapi secara hakikat dan itu terbukti bahwa ternyata antar manusia itu ya setara. Makanya kalau nongkrong-nongkrong kita ngopi bareng atau apa gitu. Ibu-ibu juga bareng ya, asal jangan gibah aja. Tapi kalau ngobrol masalah apa itu kan perlu ya curhat-curhat. Itu kan demokratis. Yang enak itu kalau nongkrong di antara anggota-anggotanya tuh ya demokratis. Jadi nggak bisa kalau satu orang lebih
pengen apa namanya diakui, terus mengagung-agungkan kedudukan dia, pengalaman dia. Nggak bisa. Jadi nongkrong itu menjadi tidak menarik. Tapi kalau forum nongkrong kita dan obrolannya bermacam-macam, yang satu bersuara saling menghargai, nah insya Allah nongkrongnya itu bisa dinikmati dan bisa menjadi motivasi bagi kehidupan kita. Nah tadi kembali, yaitu hakikatnya manusia ya setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setan itu makanya cara terapinya gimana? Nah ketika ngobrol tadi, pertemuan antar subjek kita ngobrol kan kerasa tuh. Saya lagi ngobrol dengan si A, si B, si C. Ntar datang yang satu orang. Nah itu biasanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kalau orang yang iri sama dengki itu, yang sudah setannya masuk ke dalam darah, kerasa. Jadi pas ada orang datang ketika kita ngobrol, itu bawaannya benci aja. Pokoknya nggak seneng dia itu gabung terhadap forum kita. Nah sampai-sampai si apa namanya bibir kita nih, sampai agak sinis kan, kadang agak sinis. Ngapain sih, dalam hati tuh bahasa kasarnya, ngapain sih lu datang ke sini? Dan itu dibuktikan dengan mata, dengan bibir. Itu jangan orang lain lah, saya sendiri merasakan. Berarti itu dalam hati masih terjangkiti penyakit hati. Ya bisa sombong, bisa dengki, segala macam. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak lagi ngobrol, terus ada orang lain datang, dan hati merasakan benar-benar bahagia, jadi kita banyak kawan, itu jaga hati. Itu berarti tanda hati itu sudah baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan diakui, Bu. Kita kan kadang yang diduluin itu mengakuinya bahwa hati aku bagus. Nah, itu tidak boleh. Ya udah rasakan aja ketenangannya. Enggak boleh kita mengakui hati kita bagus, tidak boleh. Tapi rasakanlah ketenangan dan kebahagiaannya ketika kita ngobrol, datang teman kita merasa bahagia. Nah, itu orang-orang pilihan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu orang-orang husu, orang-orang yang bersyukur. Nah itu termasuk orang-orang yang itu, yang tidak punya iri dan dengki, tidak punya kesombongan. Sehingga kalau ada dalam satu forum, orang lain datang, kita betul-betul merasa bahagia. Jadi kondisi hati itu bisa dites melalui tadi yang hubungan antar subjek tadi itu. Nah hidangan, tadi kan pintu masuknya setan tuh kenyang. Apalagi terlalu kenyang. Makanya para ulama dulu kenapa sampai mengarang kitab, ulama fikih yang 4 mazhab, Al-Ghazali yang mengarang Ihya, mengarang kitab-kitab tasawuf misalkan sampai beberapa jilid gitu. Semualah ulama itu, Ibnu Katsir, semua yang ahli-ahli tafsir, ahli hadis, ulama fikih yang 4 mazhab, semuanya itu berjilid-jilid mengarang kitab, itu karena mereka dalam kondisi tidak kenyang. Walaupun mereka itu hidup di kerajaan, tapi bukan berarti mereka memanfaatkan kemewahan, tidak. Kenapa mereka di kerajaan? Karena itu pusat pengetahuan. Jadi raja itu dulu sebagai pusat juga pengetahuan. Jadi teori-teori politiknya, teori-teori psikologinya para ulama itu didapatkan karena memang mereka berada di pusat istana itu. Jadi demi teori Bu, para ulama dulu kenapa sampai bersama para penguasa. Nah tapi mereka kenapa mengarang kitab sampai berjilid-jilid itu karena mereka memang tidak kenyang. Kalau kenyang nggak bisa. Jadi ternyata kenyang, apalagi terlalu kenyang, itu mematikan hati. Jadi kalau orang cuman minum haus, saya juga merasakan Pak, udah 2 hari ini, apalagi kemarin ke Jakarta Barat, ya Allah itu haus. Memang haus itu menggoda banget. Kalau lapar kan masih bisa ditahan ya Bu ya? Pak, masih bisa ditahan nggak kalau lapar? Bisa, tapi kalau haus itu, ya kalau puasa Ramadan ya ditahan. Mungkin kalau puasa sunat bisa batal. Batal itu maksudnya kalau udah nggak kuat, batal. Kalau puasa sunat itu waduh. Nah tapi kalau wajib ditahan betul-betul, ya Allah itu ke Jakarta Barat mana panas, naik kereta padat banget kemarin itu. Ditahan sedemikian rupa. Nah itu kan kebutuhan manusia ketika haus, minum ala kadarnya, makan ala kadarnya. Nah yang tidak sampai ini Pak, Al-Ghazali, ingat Imam Ghazali itu adalah Hujjatul Islam. Jadi di kelompok di Sunni, kita nih kan Sunni nih. Muhammadiyah, NU, apalagi Ikhwan segala macam tuh pasti ngambil spiritualnya ya Al-Ghazali.
Karena Al-Ghazali itu yang menampar para ulama yang rasional. Al-Farabi, Ibnu Sina, mungkin termasuk Ibnu Taimiyah juga kali ya. Nah itu ditampar tuh maksudnya betul-betul dikritisi sama Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali itu benar-benar wahyu itu, jadi akal tuh sebagian kecil saja dari agama. Kalau kayak Ibnu Sina itu kan rasional banget. Makanya kalau Ibnu Sina menjadi paduan bagi kita, itu sangat berbahaya bagi umat. Makanya kenapa di Sunni Imam Ghazali disebut Hujjatul Islam, penjaganya ajaran Islam, yaitu karena memang Al-Ghazali mewanti-wanti terhadap wahyu, terhadap akidah. Jadi betul-betul akal tuh hanya setitik saja dalam agama. Kembali ke sini tadi apa, Pak? Nah, kenyang kata Al-Ghazali, ini kenyang nih, Bu. Ini kenyang. Ini kenyang, ini di atas kenyang, sangat kenyang. Nah, ini mematikan hati. Nah, Rasulullah itu di bawah kenyang. Al-Ghazali menyampaikan bahwa Rasulullah itu di bawah kenyang. Makanya Al-Ghazali dia mencontoh Rasulullah. Nah, ternyata di bawah kenyang itulah yang membuat optimis seseorang. Ibu-ibu merasakan nggak ada rasa optimis dalam hati ketika kita makan atau minum seala kadarnya? Ada nggak perasaan optimis? Ada. Oh iya, nanti malam tahajud, senang hati. Dan kuat, kenapa kuat ya? Karena kita nggak kenyang ala kadarnya. Oh iya besok duha, oh iya besok puasa sunnah, oh iya besok aku mau menghatamkan Quran, oh iya nanti aku mau menghatamkan buku, oh iya aku besok mau menulis, besok mau menggarap proyek ini. Jadi hidup menjadi teratur dan optimis gara-gara hidup itu kita di bawah kenyang. Saya merasakan ketika makan di piring, itu nafsu bicara, ayo yang banyak, tiga centong ya Bu ya, ayo yang banyak ngambilnya. Itu perasaan mau habis, pokoknya harus 3 centong. Tapi ternyata pas 3 centong nyesel, itu sudah ratusan kali saya rasakan. Ternyata setelah ngambil 3 centong itu kekenyangan, dan akhirnya menyesal kalau orang sudah kekenyangan kenikmatannya hilang. Itulah yang disebut dengan nafsu. Nanti suatu kali saya jelaskan tentang tobat. Bagaimana kaitannya tobat dengan nafsu. Menarik itu menurut Al-Ghazali juga. Jadi memang kalau bisa diturunkan kepada anak cucu kita, bahwa ternyata di bawah kenyang itu membuat optimis hidup kita. Tapi memang kadang nggak kuat Pak kalau melihat sate gitu ya, atau atau apa gitu yang pokoknya yang enak-enak gitu. Itu mesti memang bisa mengerem. Jadi si rohani ini akan hidup ketika kita berada di bawah kenyang. Dan karena rohani hidup, jadi bawaannya optimis saja. Kita akan selalu berada di atas orang lain. Maksudnya dari segi aktivitas kebaikan. Bukan harta menumpuk, bukan. Tapi aktivitas kebaikannya kita akan berada di atas orang lain. Kalau orang mengikuti nafsu, ini kayaknya nggak sampai Bu ya, tapi nanti aja. Ini 2 menit lagi. Kalau orang mengikuti nafsu, termasuk nafsu makan, ia akan direpotkan dalam urusan-urusan lain, terutama dunia. Ia tidak sempat menikmati kelezatan rohani. Makanya orang tidak sempat atau jarang, dan itu bukan menasihati siapa, diri saya lah. Misalkan melakukan kebaikan buat orang lain, ya tidak maksimal. Datang ke musola, misalkan ya tidak 5 waktu, hanya sesekali. Jadi ya disibukkan dengan hal-hal dunia, mencari dunia. Padahal Islam tidak demikian. Jadi Islam itu sebagiannya makanya disebut berkah itu ya, kalau Barat sama Cina itu kan di aktivitas. Mereka kenapa bisa menjajah ya karena mereka nggak ada tidur siang. Kita sedang tidur siang, Cina tuh ya enggak. Kita sedang hiburan Sabtu Minggu, Cina nggak ada hiburan itu. Makanya dia tumpuk harta. Tapi Islam itu sebenarnya tidak begitu. Tidak harta dikejar, ya tidak juga. Memang tidak begitu. Makanya Gus Dur pernah bilang, jadi sebagaimana hadis Nabi bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan Islam, bukan berarti Islam itu akan misalkan hartanya paling banyak terus paling menguasai, bukan itu semata. Walaupun harta harus dicari, tapi ternyata bukan itu juga. Apa itu Islam yang tidak bisa mengalahkan? Islam itu tinggi dan tidak ada bisa yang mengalahkan Islam,
ya kita masih bisa sholawatan, bisa yasinan, bisa kumpul-kumpul, kita bisa berkecukupan, bisa ke masjid, bisa merenung, bisa zikir, tapi juga di satu sisi kita bisa mencari kebutuhan duniawi untuk rumah sakit, untuk sekolah anak dan lain sebagainya. Barat sama Cina taruhlah itu belum tentu bisa menikmati itu. Mereka betul-betul tok materi. Setelah itu mati ya udah tamat. Kalau Islam kan tidak demikian. Semua diperhitungkan dalam rangka berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kelezatan itu bertingkat-tingkat, Pak. Jadi nafsu ada nafsul mutmainnah. Nah, itu iman. Kita datang ke sini tuh karena nafsu, Pak. Nafsu bersaing sama yang lainnya, ada gesekan teh. Malu sama tetangga berangkat ke masjid itu bukan berarti karena tetangga, bukan. Tetap dia lillahi ta'ala, tapi sebagai manusia kita merasa malu dengan tetangga. Makanya di Islam ada konsep fastabiqul khairat, ya di situ berlomba-lomba. Aku malu ya, ternyata orang lain pada berangkat ke pengajian atau apa. Oh, saya malu. Nah, itu malu itu ya justru iman itu. Iman yang bicara. Malu kita. Nah, itu nafsu ternyata. Nafsu yang baik. Itu kekal. Nafsu ilmu, nafsu iman, berangkat ke pengajian itu kekal. Jadi diuji sama waktu sedemikian rupa tidak akan menyesal. Orang psikisnya suatu saat dibenturkan sama Allah, dia akan cenderung tenang. Misalkan ada kecelakaan atau usaha bangkrut, ya pusing sih pusing, tapi dia cenderung, orang-orang beriman itu cenderung lebih mengadu kepada Allah dan tenang. Nah, tapi kalau nafsu birahi, nafsu dunia itu seketika. Birahi itu kan seketika, cuman beberapa menit saja, Bu, Pak. Nafsu birah itu cuma seketika saja. Makanya saya kan di Pemulung sudah 12 tahun membina mereka. Itu mereka kalau nggak direm, Pak, mereka punya anak lagi, punya anak lagi. Pas saya teliti, kenapa mereka punya anak lagi? Karena mereka sudah tidak bicara status. Makanya kenapa Rasulullah menyuruh supaya kita kalau pengen punya keturunan suruh perbanyak istighfar, kata Rasulullah. Ya karena memang benar, istighfar itu menetralisir supaya keakuan itu tunduknya hanya kepada Allah, tidak kepada pasangan. Makanya kenapa para pemulung itu kalau nggak saya kasih tahu, Bu, direm dulu nggak Pak, pakai KB alamiah maksudnya, direm dulu. Kalau enggak itu mereka bisa 4, bisa 5 anaknya itu. Kenapa mereka sampai punya anak lagi? Karena mereka walaupun dalam keadaan terendah dalam kelas sosial, tapi keakuan mereka itu sudah beres, sudah selesai. Jadi perkelahian antar suami istri di antara mereka atau dengan anak atau dengan apa, mereka sudah tidak menghina tentang status sosial mereka. Si istri sudah tidak mengintimidasi suami, atau sebaliknya suami sudah tidak mengintimidasi istrinya dalam soal posisi. Tidak ada mereka. Mereka tuh kalau berantem ya soal punya duit atau enggak, atau anak-anaknya berantem antar sesama tetangganya. Nah, kalau orang-orang menengah sama kaya, kadang istri itu masih mengintimidasi tentang status suaminya. Loh, kamu baru mau punya mobil satu tuh, lihat orang lain udah berapa. Oh, itu Pak, terusik statusnya itu. Kalau statusnya terusik, itu kesuburan terhadap kesuburannya pasangan itu akan terganggu. Nah, pemulung itu sudah selesai dalam soal itu. Makanya saya perhatikan itu, loh kok punya anaknya itu luar biasa, ada yang 3, ada yang 4. Tuh kalau nggak saya kasih tahu mereka, mungkin mereka bisa banyak. Nah, jadi itulah salah satunya. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan hadis bahwa kalau engkau pengen punya keturunan maka beristighfarlah dengan sungguh-sungguh. Itu istighfar itu dalam arti menetralisir keakuan kita. Jadi antar suami betul-betul harus saling sayang. Jangan mempermasalahkan soal status. Kalau udah nikah ya jangan soal. Kalau sebelum nikah baru kita bisa pilih-pilih. Oh, dia kerja di mana, dia sebagai apa. Tapi kalau udah nikah ya nggak boleh lagi menginikan nyinggung-nyinggung status, nyinggung-nyinggung keluarga, saling. Oh, itu bisa mematikan kesuburan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberi pencerahan bagi saya, bagi kita semua, sehingga hari demi hari dari kehidupan kita semakin baik. Yang terpenting dari hidup kita adalah terus berdoa kepada Allah supaya kita tidak putus asa atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.